Walau ra'a, seandainya dia melihat, orang salat melihat, apa yang dilihat? An-najasata, najis, fi asna'is shalah, sementara di tengah-tengah dia melaksanakan salat. Lepaskan pakaian, umpamanya sorban, lepaskan. Oh, sorban. Lepas. Najis kau sorban. Kemudian masalah berikutnya, masalatun man shalla, barang siapa yang salat, barang siapa yang salat, tsumma ra'a ala thawbihi, kemudian dia melihat pada pakaiannya najasatan, najis, sementara salat, tahu habis salat, dia barang siapa yang salah kemudian melihat pada pakaiannya najis, mungkin sudah salat ini ya, dia melihat najis di pakaiannya, padahal dia habis salat, sudah salat. Fal ahabbu, maka sebaiknya, maka yang terbaik, qada'us salati, adalah mengqada salatnya itu. Artinya mengganti, diulang. Iya, ya tidak batal juga. Lebih bagus diganti. Fal ahab, maka yang terbaik adalah mengganti salatnya itu. Wala yalsamuhu, tapi tidak harus mengganti. Tidak wajib. Jadi kalau tidak iya mengulang. Kalau tidak mengulang tidak apa-apa. Karena ini sudah habis salat. Menjaga kemungkinannya. Ya pokoknya itulah anunya pendapat ya. Jadi yang terbaik mengqada salatnya. Tapi wala yalzamuhu, bukan keharusan. Tidak harus. Karena salatnya tetap sah. Tapi bagusnya diqada. Bagusnya diqada. Kalau mau mengqada, ya. Kalau mau yang bagus ya diqada. Tapi bukan keharusan, bukan harus mengqada. Kalau harus mengqada kan wajib. Sedangkan dikatakan tadi fal ahab, maka yang terbaik adalah mengqada. Tapi bukan keharusan. Kira-kira paham sampai di sini ya? Jadi kalau dia barang siapa salat kemudian mendapati pada pakaiannya najis, dia habis salat, oh ternyata ada najis di pakaianku ini. Berarti kapan najis ini ada? Boleh jadi dia habis assalamualaikum baru ada, makanya sah toh? Karena sendiri hanya sendiri yang tahu. Ya, iya dia sendiri tahu. Iya. Pokoknya kan sudah salat. Orang sudah salat. Jadi barang siapa yang salat kemudian ra'api ala thawbi najasatan, dia melihat pada pakaiannya ada najis, fal ahab, maka yang terbaik dia mengqada salatnya, wala yalzamuhu, dan tidak harus mengqada. Bukan keharusan, tapi al ahab, disunnatkan ya, dianjurkan. Sebaiknya ya. Sekarang walau ra'a an-najasata fi asna'is shalah, seandainya seseorang melihat najis, kalau tadi habis salat ada najis pakaiannya. Kalau ini walau ra'a, seandainya dia melihat, orang salat melihat, apa yang dilihat? An-najasata, najis, fi asna'is shalah, sementara di tengah-tengah dia melaksanakan salat. Bagaimana sikapnya? Ramah, hendaklah dia melempar, melemparkan bisaubi,
dengan pakaiannya, maksudnya lemparkan itu pakaian, lepaskan pakaian, umpamanya sorban, lepaskan, oh sorban, lepas, najis kau sorban, ya, atau songkonya ada di sini, dia bilang ada najis di songko mustas, sementara salat, buang songkonya, bisa, lempar ya ramah. Hendak kelaya melemparkan, iya, dulu, ya, melemparkan pakaiannya itu, wa tamma, dan hendak kelaya menyempurnakan salat. Tidak apa-apa, disempurnakan aja. Nah, ini kalau sementara salat, jadi kerudung ada buang ke anunya. Nah itu ya, Jadi tidak apa-apa itu ya. Jadi lemparkan aja itu pakaian yang dikena najis. Kemudian wa atamma, hendaklah ia menyempurnakan salatnya. Nah itu ya. Saya kira itu ya. Nah, wa aslu hadza, adapun dasarnya ini, ada dasarnya yaitu qissatu hal inna alaini. Nah, kisahnya apa? Hal inna alaini, artinya ada kisah yaitu melepaskan dua sandalnya, ya. Haitsu ahbara Jibrilu, ketika Jibril memberitahu alaihi salam Rasulullah, yaitu Nabi SAW. Jadi ada kisah itu, beliau melepaskan sandalnya ketika diberitahu Jibril bahwa bi anna alaihi najasatan, bahwa pada sandalnya itu ada najis. Nabi ini pernah salat dalam keadaan bersandal, batunya pakai sandal. Jadi Jibril datang, ya Rasulullah, di sandalmu itu ada ada najis. Gitu, kayak gitu ya. Haitsu ahbara Jibrilu alaihissalam bi anna alaihima, bahwa pada sandalnya najasatan, ada najis. Apa yang terjadi? Pahala ahuma, maka Nabi melepaskan sandalnya. Nabi melepaskan, artinya langsung membuat sandalnya itu yang dia sementara pakai. Mungkin dalam salat. Walam yastanifis salata, dan beliau tidak mengulangi salatnya. Artinya tetap dia salat, tidak apa-apa, karena dia sudah melepaskan sandalnya yang bernajis itu. Pahami, ini kalau kita melihat najis sementara salat. Tapi kalau habis salat, itu tadi. Jadi sebaiknya dikada itu salat. Tapi kalau bukan keharusan, sebaiknya. Kalau tidak mengkada, ya dia sah, tetap sah. Tapi sebaiknya mengkada, tapi bukan keharusan. Artinya salat itu sah, kan begitu. Jadi begitulah ya. Itulah fikih ya. Itulah. Jadi begitu ya. Jadi kalau sementara salat kita melihat najis pada pakaian, buang aja itu sementara salat. Seperti kisahnya tadi, Nabi SAW diberitahu Jibril bahwa pada sandalnya ada najis. Kemudian Nabi membuat sandalnya, lalu kemudian meneruskan salatnya tanpa mengulangi salatnya. Jadi begitu ya.